الله أكبر الله أكبر الله. Awalan nafyu al-haraj, bebas daripada kesusahan. Bimbingan tuntunan yang dibawa oleh Nabi SAW bebas daripada kesusahan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, innaka antal azizul hakim. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah, pada subuh yang sangat mulia ini, yang sangat menenteramkan ini, kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang Allah telah menghidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji kepada Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan, dan hanya kepada Allah sajalah kita akan dikumpulkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, Nabi yang merindukan kita, Nabi yang mengatakan, saya rindu kepada saudara-saudara saya. Sahabat mengatakan, bukankah kami saudara engkau ya Rasul? Nabi bilang, bukan, kalian ini sahabat saya. Saudara saya adalah orang yang datang di kemudian hari. Mereka tak pernah melihat wajah saya, tapi mereka beriman kepada saya. Jamaah para kami hadirin yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan seluruh radio yang menyebarkan penyampaian halaqah ini, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan karakternya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutuskan wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Nah, rahmat ini mesti penuh dengan kebaikan. Beda dengan nikmat. Nikmat tergantung bagaimana kita mengamalkannya, menggunakannya. Tapi rahmat mesti baiknya. Maka Nabi SAW mesti penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka risalah yang dihantarkan oleh Nabi adalah rahmat. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka jemaah rahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas apa karakter risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang pertama adalah awalan nafyu al-haraj, bebas daripada kesusahan. Bimbingan tuntunan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bebas daripada kesusahan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama ini kesulitan dalam mengamalkannya. Puasa tidak sulit. Puasa tidak sulit. Justru setelah puasa kita menikmati rahmatnya puasa. Badan jadi ringan, sekarang udah menjadi berat lagi kan? Luar biasa. Salat menjadi bahagian yang mendidik kedisiplinan. Setelah salat kita merasa ketentraman,
Maka dalam solat ada tumakninah, di sana ada ketenangan. Orang yang khusyuk solatnya, sehat badannya. Kita cek darah kita ini lebih normal kalau salat khusyuk. Maka kalau tidak khusyuk ya tentu efeknya beda. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah membebankan hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada hamba kecuali sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita punya anak, Allah tahu kita mampu untuk mendidik mereka. Kita punya istri, Allah tahu kita mampu. Cuma mungkin tidak mau. Itu bukannya kita tidak mampu, tapi mungkin kita tidak mampu. Jadi apapun yang Allah bebankan kepada kita, Allah tahu kemampuan kita. Jadi oleh karena itu berbaik sangkalah kepada Allah dalam semua lika-liku kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mesti Allah mudahkan. Karena enaknya kemudahan setelah kesusahan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Enaknya berpuasa ketika berbuka. Mana ada berbuka kalau tidak berpuasa? Indahnya kemudahan setelah adanya kesusahan. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, hidup ini memang diuji oleh Allah, tapi indahnya nanti ketika Allah berikan balasan kepada hamba-Nya. Maka jemaah dirahmati Allah, Allah berikan beban kepada kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu bil hanifiyyati sam'ah." Allah utuskan saya, kata Nabi, dengan hanifiyah, dengan jalan yang lurus, yang penuh dengan toleransi. As-samhah, kebolehan. Oh, saya ya Allah tidak sanggup salat berdiri sambil salat sambil duduk. Tidak sanggup juga sambil duduk sambil berbaring. Tidak sanggup juga bagaimana ya Allah sambil terlentang. Tidak sanggup juga disolatkan. Apa lagi? Jadi tingkatannya Allah berikan kemudahan. Tidak ada yang susah dalam hidup. Cuma hanya kita saja yang menyusahkan diri kita sendiri. Maka Allah mengatakan, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Janganlah engkau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi kalau binasa itu kita yang mengusahakan. Allah telah berikan jalan yang mudah, namun kita cari jalan yang susah. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah, para kami hadirin dan hadirat, orang yang saleh dan salihat, yang hadir dan yang tidak hadir, yang mendengar di rumah pula, Allah berikan kemudahan dalam mengamalkan agama ini. Kemudian jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi karakter risalah Nabi adalah menghilangkan kesusahan dan menghilangkan belenggu yang sebelumnya. Jadi menghilangkan kesusahan dan yang ada belenggu sebelumnya. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu karakter yang pertama, Allah hilangkan masyaqqah. Maka al-masyaqqatu tajlibut taysir. Setiap ada kesusahan, agama memberikan jalur untuk kemudahan. Taysir, Allah berikan kemudahan itu. Ya, jadi ini poin yang pertama, jemaah rahmati Allah. Maka indahnya kita ketika mengamalkan agama. Jadi susah itu mungkin yang pertama karena kita tidak sampai ilmunya. Yang kedua mungkin kita menyusahkan diri. Maka orang semakin tinggi ilmunya, makin terasa ya Allah luar biasa bimbingan, ya, sentuhan syariatmu penuh dengan kemudahan. Apa contohnya? Kata muallif, annallaha syara'a siyam, Allah telah mewajibkan puasa, wa rakhasa fil fitr lil musafir. Tapi Allah berikan kemudahan berbuka bagi orang yang
yang musafir dalam perjalanan. Allah tahu susah. Nah, silahkan berbuka, nanti ganti pada hari yang lain. Ayyaman ma'dudat faman farada. Jadi Allah katakan ganti pada hari-hari yang lain. Demikian pula orang sakit, orang yang menyusui, orang hamil, Allah berikan kemudahan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi yang kita sampaikan, rakhasa asy-syari' liman lam yaqdir 'ala al-qiyam fi shalah ay yusalli qa'idan. Allah berikan rukhsah keringanan. Nah, maka rukhsah itu ada macam-macam. Ada rukhsatul badal, keringanan yang boleh digantikan. Ya, digantikan. Ada rukhsah at-tanqis, keringanan dengan dikurangkannya beban itu. Orang kalau musafir dengan jarak safar 85 km, maka dia rukhsatut tanqis, salat yang 4 rakaat, maka dia diberikan keringanan untuk mengqasar menjadi 2 rakaat. Ya. Ada rukhsah an-nafi, keringanan yang dihilangkan bebannya. Contohnya orang yang haid. Orang yang haid itu mereka dibebaskan kewajiban salat selama mereka dalam keadaan demikian. Ada rukhsatut tabdil, ada yang digantikan dengan yang lain. Ini semua adalah keringanan karena Allah sayang kepada hamba-Nya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah contoh at-takhfif, Allah memberikan keringanan kepada hamba. Yang kedua apa? Yang kedua qillatut taklif, sedikit beban yang diberikan kepada hamba-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu yang pertanyaanmu itu memberatkan orang lain. Awalnya tidak wajib, gara-gara ditanya menjadi wajib. Jangan. Kenapa? Allah telah berikan kamu sedikit. Ketika ditanya, jadi tambah banyak nanti. Pada suatu hari datang seorang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan diwajibkan kamu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya? Dia bilang, apakah tiap tahun ya Rasul? Nah, untuk apa tanya tiap tahun? Nah? Kata Nabi, kalau saya jawab iya, maka Allah akan wajibkan. Sudah, jangan ditanya. Jadi ada hal-hal yang ditanya itu menjadi tambah bebannya. Jadi ada hal-hal yang Allah tidak jelaskan, seakan-akan Allah hendak berikan kemudahan kepada kita. Tapi karena manusia senang saja ya, tanya, katanya pura-pura, akhirnya jadi beban. Maka alhamdulillah yang Allah tinggalkan, yang Allah tidak jelaskan itu untuk kemudahan. Allah tahu bahwa wa khuliqal insanu dha'ifa, kita adalah makhluk yang lemah secara tenaga, secara kemampuan material, lemah. Allah tahu itu. Maka itulah sebabnya maka sampai orang berniat pun dapat pahala. Kenapa? Belum tentu berniat dia mampu melaksanakan. Niatnya tinggi, kemampuannya kecil, tidak apa-apa kata Allah. Saya berikan juga pahala kamu. Pahala apa? Pahala niat. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dalam konteks yang kedua ini qillatut takalif, sedikit beban, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Allah telah memfardukan kalian beberapa kewajiban, maka yang telah difardukan janganlah kau sia-siakan. Beberapa, salat 5 waktu janganlah disia-siakan. Puasa sekali dalam setahun janganlah disia-siakan. Haji sekali kewajiban, ayolah kalau mampu. Zakat kalau sudah sampai haul nisab bayarlah. Fala tudayyi'uha, janganlah engkau menyia-nyiakan. Karena jemaah rahmati Allah, kita ini kan kewajiban kita kan sejak mukallaf, ya. 15 tahun. Sampai berapa? Sampai 65 tahun, sampai 70 tahun. Mungkin kita beramal hanya waktu 40 tahun, hanya 45 tahun, hanya 50 tahun. Dan amal yang waktu yang singkat itu untuk keperluan yang tidak terbatas. Dalam akhirat kan tidak terbatas kita. Jadi amal yang singkat
untuk kebutuhan yang tidak singkat. Maka janganlah fala tudayya'uha, janganlah sia-siakan kesempatan ini. Lagi masih waktu sempat dan sanggup ke masjidlah. Ada saatnya kita tak sanggup lagi melangkah. Lagi sehat, beramallah, ayolah, tahajudlah. Ada saatnya nanti kita tak sanggup lagi. Jadi fala tudayya'uha, jangan engkau menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah berikan batasan-batasan, janganlah engkau melampauinya. Wa harrama asya'a fala tunikuha, dan Allah telah mengharamkan beberapa, janganlah engkau melampauinya. Beberapa makanan, beberapa yang tak boleh, tapi selebihnya semua boleh. Minuman ada beberapa yang tak boleh, selebihnya semua boleh. Hanya beberapa. Justru kadang-kadang orang cari yang beberapa itu, yang banyak itu dia tinggalkan, yang beberapa ini dia makan. Masya Allah. Wahai manusia, Allah telah haramkan beberapa, janganlah kalian melampauinya. Wasakata an asya, dan Allah kadang-kadang tidak menyebut beberapa hal, rahmatan lakum, tanda rahmatan bikum, tanda Allah sayang kepadamu. Ghaira nisyan, Allah tidak menyebut bukan karena lupa. Allah zat yang tidak pelupa. Kenapa Allah tidak menyebutnya? Karena sayang kepadamu. Biarlah kamu melaksanakannya, biarlah kamu makannya. Allah sengaja tak menyebutnya karena sayang Allah kepadamu. Fala tabhatsu anha, janganlah engkau menelusurinya. Jangan engkau menelusurinya. Ada berapa hal, ya? Ada teman kita yang dia punya kekurangan, jangan dicari kekurangannya. Biarlah Allah mengampuninya. Ya, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin bahwa qillatut takalif. Maka Nabi mengatakan a'zamu al-muslimina fil muslimina jurman, orang yang paling berat dosanya itu, ya, siapa orang? Man sa'ala an syai', orang yang bertanya sesuatu. Lam yahrum 'alal muslimina, yang sebelumnya belum diharamkan itu, fahurima alaihim min ajli mas'alati, kemudian diharamkan gara-gara dia bertanya. Awalnya enggak, tetapi gara-gara dia bertanya lalu diharamkan. Ini orang yang paling berat dosanya. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya. Janganlah pernah kita mencari-cari memberatkan diri, karena Allah mudahkan kita. Jadi dalam azimah ada rukhsah, dalam ketentuan-ketentuan ada keringanan-keringanan, dalam ketentuan ada pengecualian. Kenapa? Itu semua terikat karena kelemahan manusia. Jadi ada rukhsah itu menunjukkan kelemahan kita, ada pengecualian itu adalah menunjukkan ketidakmampuan kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah kita memahami betapa Allah sayang kepada hambanya. Maka ketika Allah menyebut hal-hal yang haram itu, Allah sebutkan beberapa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Allah sebutkan diharamkan kepada kamu menikahi A, B, C, D. Selebih itu silahkan. Allah sebutkan A, B, C, D yang haram, tapi sisanya silahkan, dibolehkan. Ya. Jadi jemaah rahmati Allah, demikian ketika bicara tentang hal yang Allah haramkan. Allah sebutkan hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, diharam kepada kamu darah, bangkai, daging babi, kan? Selebihnya silahkan. Disebutkan beberapa yang haram, selebihnya adalah yang halal. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara tentang yang dibolehkan, tentang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah ciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian, dibolehkan seluruhnya. Jadi Allah mengatakan jami'an, seluruhnya, ketika bicara sesuatu yang dibolehkan. Ya. Jadi ini betapa Allah sayang kepada hambanya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini aku
halalkan bagi kalian seluruh yang baik-baik. Seluruh yang baik-baik silahkan, boleh dinikmati, dicicipi, silahkan. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, sebenarnya kalau ditanya apa yang haram dengan halal mana lebih banyak? Jawabannya yang halal pasti lebih banyak. Yang enak dan halal pasti lebih banyak dan Allah bolehkan kepada kita. Tapi itulah manusia. Manusia sudah diberi yang enak, yang banyak, yang bermanfaat, cari yang tidak bermanfaat. Hanya satu pohon yang tak boleh. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Semua boleh, hanya ini yang tak boleh. Wala taqraba, jangan mendekat yang satu ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu menjadi orang yang menganiaya dirimu. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kalau Allah perintahkan kepada kita, yakinlah itu karena manfaat kembali kepada kita. Ketika Allah melarang sesuatu karena akan menimbulkan mudarat kepada kita. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan maisir, tentang minuman keras dan judi. Katakanlah pada duanya ada manfaat, tapi mudarat jauh lebih besar. Tidak akan pernah orang kaya dengan judi, dan tidak akan ada sehat orang dengan minuman keras. Jadi oleh karena itu bukan Allah tak bolehkan, tapi Allah sayang kepada kita. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini poinnya, bahwa ketika menyebut yang halal Allah sebutkan semua. Ketika menyebutkan yang haram Allah sebutkan 1, 2, 3, 4, hanya beberapa yang Allah tak bolehkan kepada kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka itulah kalau kita pahami ya betapa syariat ini membawa kepada kebahagiaan manusia. Berikutnya adalah thalithan at-tadarruj fil ahkam. Allah memberikan beban ini kepada kita secara berangsur-angsur. Karena pendidikan yang baik, pendidikan yang berangsur-angsur. Kita ajar anak kita kelas 1, kelas 2, begitulah Allah mendidik kita. Demikianlah Allah mengajar kita secara bertahap. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kalimat nunazzil itu apa? Artinya Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur. Jadi ketika bicara fungsi Al-Quran, Allah sebutkan kalimat tanzil, nunazzil. Kenapa demikian? Agar mudah kamu pahami, lalu agar mudah kamu cerna, lalu kamu mudah kamu amalkan. Jadi kalau Al-Quran secara seremonial Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan sekaligus. Ya. Tapi ketika bicara Al-Quran sebagai fungsinya mau'izah, sebagai syifa, sebagai obat, itu Allah sebutkan wa nunazil, bertahap, 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Ya, itu waktu yang lama. Untuk apa? Kita saling menikmati dan mencicipi. Saya pada suatu hari saya lihat ada orang Italia, dia lagi memasak telur. Saya lihat dipotong bawangnya, itu sangat berseri, potong bawang. Lalu kemudian dia belah telurnya, dia aduk, kemudian baru dia goreng, lalu makannya pelan-pelan. Saya pikir kalau saya 2 menit selesai satu telur itu. Tapi bagi dia bukan hanya dia makan, tapi dia ingin menikmati makanan itu. Kita kadang-kadang kan yang penting kenyang kan, tapi sebagian orang enggak. Dia di samping kenyang, tapi dia bisa menikmati makanan itu. Nah, maka demikianlah dalam beribadah. Kita di samping melaksanakan kewajiban, bisa tidak? Kewajiban itu adalah satu kenikmatan. Jadi kalau orang sudah bisa menikmati itu, maka kerinduan untuk kembali. Dia sudah ke masjid tapi rindu untuk kembali. Dia sudah salat tapi rindu untuk kembali. Dia sudah puasa tapi rindu agar Ramadan datang kembali. Kenapa?
Karena Ramadan yang dia amalkan bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi dia menikmati step-step dalam Ramadan. Ada sahurnya, ada tilawahnya, ada kajiannya, ada buka puasa. Ingin kembali pengalaman-pengalaman itu untuk berulang lagi. Inilah kenikmatan. Maka oleh karena itu dalam beribadah itu marilah kita cicipi kenikmatan itu. Duha yang datang sebentar lagi, marilah kita cicipi kesempurnaan berwudu kita sambil berdoa, Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan ya Allah, kalau di bumi ya Allah keluarkan ya Allah, kalau jauh ya Allah dekatkan. Menikmati itu akan lebih suasana lebih indah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu salah satu tanda rahmannya Allah menurunkan risalah kepada Nabi secara berangsur-angsur. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengharamkan khamar, Allah sebutkan bahwa itu adalah sesuatu yang awalnya baik, kemudian Allah sebutkan di dalamnya adalah ada dosa dan ada manfaat, tapi dosa lebih besar. Hingga pada suatu saat Umar radhiyallahu anhu melaksanakan salat. Kan sebelumnya Allah mengatakan wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah engkau mendekati salat dalam keadaan mabuk. Maka orang waktu itu jarak antara salat dengan khamar itu dijaga. Kalau sudah mau dekat, tidak minum lagi. Tapi sebelumnya minum. Sehingga pada suatu hari datanglah mereka salat. Rupanya efek khamar itu masih. Masuklah imam dalam salat, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Tidak habis-habis. La a'budu ma, berputar-putar, tidak selesai-selesai. Ya kan? Maka Umar mengatakan, ya Allah, Allahumma anzil alaina fil khamri, bayin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, berikan penjelasan tentang khamar, penjelasan yang madai ya Allah. Ini enggak selesai salat, macam mana ini? Barulah turun ayat, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi diturunkan ayat yang mengatakan khamar, maisir dan seterusnya adalah suatu amal syaitan. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk daripada bentuk at-tadarruj, berangsur-angsur. Allah memberikan kepada manusia agar manusia mudah untuk mengamalkannya. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita didik anak kita, keluarga kita berangsur-angsur. Awalnya kita ajak untuk melaksanakan salat wajib, kemudian marilah sunat rawatib, lalu kemudian tambah salat tahajud, nanti duha, nanti salat sunat yang lain. Kita ajarkan. Mengajarkan mereka adalah mengajarkan kita. Karena ketika kita sudah mengajak orang lain, seakan-akan kita mengajak diri kita sendiri. Kan tidak mungkin kita ajak anak kita enggak ikut. Maka ketika sudah kita mengajak, maka kaidahnya adalah khairut ta'allumit ta'lim. Sebaik-baik belajar itu adalah mengajar. Maka kita banyak ilmu ketika mengajar. Kenapa? Karena mengajar itu adalah belajar yang terbaik. Kalau kita punya ilmu, jangan bakhil. Sampaikan kepada orang lain. Karena berkali-kali kita sampaikan, ilmu itu menjadi milik kita. Maka orang kalau sudah punya ilmu, mengajarlah. Karena mengajar adalah belajar yang terbaik. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala kita perintahkan manusia, memerintahkan dalam jangka waktu yang lama secara berangsur-angsur agar apa yang dia pelajari, apa yang dia amalkan terserap dalam hidup kita. Maka ilmu, amal, al-mudawamah, al-istiqamah. Ada ilmu, kita amalkan,
konsistensi, istiqamah. Jadi orang kalau minum obat, Pak dokter kasih obat, ya sekali aja kita minum. Sudah dikatakan ini Pak seminggu Pak, sekali aja. Kita bilang dok, tidak sembuh. Bukan tidak sembuh, Bapak tidak istiqamah. Coba minum yang teratur, insya Allah. Nah, Pak saya kok nggak terasa nikmat salat, ya tidak istiqamah. Kalau istiqamah nanti baru terasa efeknya. Jadi oleh karena itu jangan rahmati Allah, yang namanya dampak hikmah itu memang nggak langsung dia, nggak langsung. Nanti pada saatnya Allah akan berikan kepada kita, ini amalmu dulu yang kamu konsisten mengamalkannya. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengadakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, Tuhan kami adalah Allah, apapun yang kau perintahkan ya Allah kami melaksanakannya, apapun yang kau larang ya Allah kami meninggalkannya. Kemudian istiqamah, konsisten, ya, maka Allah berikan kemudahan waktu hidupnya dan waktu meninggalnya. Waktu dia meninggal, maka turunlah malaikat mengatakan alla takhafu, janganlah engkau takut, wala tahzanu, janganlah kau bersedih, wabshiru, berbahagialah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga sudah menanti dirimu. Masya Allah. Jadi inilah fadilah orang yang istiqamah dalam hidupnya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu poinnya, bahwa marilah kita amalkan ibadah ini dengan dengan yakin bahwa Allah tidak memerintahkan kita kecuali untuk kemaslahatan kita. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan istiqamah tadi, Allah memerintahkan kita untuk muhafadzah, ya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bukan hanya salat, tapi jagalah. Kalau udah jam 12, ini sudah mau zuhur, kita jaga. Apa maknanya? Ini kita sholat di mana ya? Sudah. Kita saja kalau makan kita jaga kan. Ini di mana kita makan? Makanan raga itu kita jaga. Kenapa makanan jiwa tak kita jaga? Orang kalau sakit jiwanya susah obat yang dicarinya, betul ya? Tapi kalau sakit raga itu mungkin agak lebih mudah karena nampak dia. Tapi kalau jiwa yang sakit tidak mudah, maka jagalah. Orang kalau bahagia hatinya itu di mana-mana enak, duduk tersenyum, itu kenapa? Karena hatinya sehat. Makanya untuk menyehatkan hati kita harus terpaut dengan pemiliknya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta benda dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang sehat. Jadi kesehatan hati patut kita jaga. Karena itulah modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hati terkotori. Kalau sudah sedikit kotor macam mana Pak? Bersihkan. Pakai apa? Sabunnya apa? Sabunnya astaghfirullah. Nah, itulah sabunnya. Astaghfirullah. Summa astaghfiru rabbakum yursilis samaa'a 'alaikum midrara وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Hendaklah segera bersihkan dengan istighfar, karena istighfar itu fungsinya adalah Allah akan turunkan hujan, Allah akan tambah padamu anak-anakmu dan hartamu, karena hatimu hati yang bersih. Kalau begitu hati yang bersih, sebab kita Allah tambahkan rezeki. Semakin bersih hati kita, semakin banyak rezeki kita. Rezeki kan bukan hanya angka-angka.
Bahagia itu rezeki, ilmu itu rezeki, anak itu rezeki, kita bahagia rezeki. Nah, rezeki bukan hanya angka-angka, dan lebih daripada angka-angka kita butuh hati yang tenang, ya? Hati yang tentram, hati yang bahagia, hati yang bisa tersenyum, hati yang sakinah. Nah, itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kami hati yang tenang, hati yang bahagia. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga di awal bulan Syawal ini semakin kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan betapa panjang umur kita, bukan itu, tapi betapa banyak amal yang dapat kita perbuat. Kalau umur sudah Allah yang tentukan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang tiba waktunya, tak tambah dan tak kurang. Tapi bukan itu. Bagaimana kita mempersiapkan itu? Pada suatu hari orang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan kiamat? Kapan kiamat? Nabi bilang, "Wa ma a'datta laha." Bukan persoalan kapan, kamu siapnya apa? Apa yang telah kau persiapkan untuk kiamat itu? Dia pasti datang. Tetapi apa yang sudah kau persiapkan untuk kiamat? Jadi persoalannya persiapan. Orang kalau sudah ada persiapan, insya Allah. Ini kita mau berangkat, uang kita ada, makanan cukup, berangkat mudah. Alhamdulillah. Nah, jadi keberangkatan itu bukan berangkatnya yang penting, tapi apa? Persiapannya yang matang. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى
تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ.